Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Di sini saya selaku duta virus corona yang kian telah menyebar di seluruh dunia. Banyak korban yang meninggal akibat virus corona terjus berjatuhan di Cina, yang kini sudah mencapai lebih dari 100 orang. Hingga saat ini penderita virus corona meningkat dari 2.762 orang pada hari Senin lalu meningkat menjadi 4.500 orang. Data terbaru menyebutkan virus corona yang diketahui berasal dari Wuhan, Cina, setidaknya menyebar ke 28 negara di berbagai dunia. Dilansir, terdapat 639 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, 1.565 orang dilaporkan sembuh dari virus corona per Jumat pada pukul 13.29 WIB. Kebanyakan dari korban meninggal berasal dari Provinsi Hubei, pusat penyebaran virus corona, sebagaimana dikutip dari Sourcing. Pemerintah dan otoritas setempat di negeri tirai bambu tersebut tengah berusaha agar wabah corona ini tidak meluas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam terkait virus corona. Di antaranya, pertama adalah pengertian virus corona, dan kedua ciri-ciri virus corona, yang ketiga perkembangbiakan virus corona, yang keempat penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yang kelima gejala terinfeksi virus corona, yang keenam penyebab virus corona, yang ketujuh penyebaran virus corona, yang kedelapan cara pencegahan virus corona, yang kesembilan cara penanganan virus corona, dan yang kesepuluh cara memberi salam kepada orang lain saat tatap muka. Baik, langsung saja kepada poinnya. Yang pertama yaitu pengertian virus corona. Virus corona adalah patogen baru yang sangat menular, dapat menyebabkan dengan cepat dan harus dianggap mampu menyebabkan dampak kesehatan ekonomi, sosial yang sangat besar di lingkungan masyarakat, di lingkungan manapun. Jadi virus corona ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Tapi kita harus berdoa kepada Allah yang menghilangkan virus corona. Dan yang kedua, ciri-ciri virus corona itu gimana? Ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona seperti halnya orang tersebut demam, panas-panas, atau batuk-batuk. Mungkin saja teman-teman bisa batuk-batuk, dan pilek juga. Saya sudah pilek kebetulan. Dan gangguan pernapasan. Jadi pernapasan kita itu tidak lancar. Seakan-akan napas kita itu pendek. Dan sakit tenggorokan. Jadi tenggorokan kita itu sakit. Itu ciri-ciri orang yang terkena virus corona. Jadi hati-hati bila teman-teman merasakan penyakit tersebut, bisa dibawa ke dokter saja. Dan yang ketiga, perkembangbiakan virus corona. Perkembangbiakan virus corona berkembang biak di saluran pernapasan. Jadi berkembang biaknya itu di saluran pernapasan. Di saluran pernapasan ketika kita sedang menghirup udara, ketika sedang menghisap rokok, ketika kita sedang berjalan-jalan di udara segar, tapi tenang. Jadi itu jadi disarankan dari saya memakai masker atau penutup hidung supaya kita menghisapnya tidak langsung ke hidung. Disarankan untuk memakai masker atau penutup hidung. Dan yang kelima, gejala terinfeksi virus corona. Gejala terinfeksi virus corona, ciri-cirinya adalah badan kita itu merasa lemah. Tidak mau gerak apa-apa. Jadi bila mana ada teman-teman sering lelah, sering merasakan capek, maka bisa dicek lagi ke dokter apakah orang tersebut terkena virus corona atau masih gejala. Dan juga bisa demam tinggi, pemirsa. Bisa saja orang tersebut demam tinggi atau orang tersebut panas-panas badannya. Yang keenam, penyebab virus corona. Penyebab virus corona ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus
yang menginfeksikan saluran pernapasan. Jadi bila mana pernapasan kalian terganggu, bisa jadi itu adalah gejala-gejala terdapatnya virus corona. Jadi kita harus hati-hati terhadap pernapasan kita. Pernapasan kita itu harus dijaga. Makanya tadi sarankan saya untuk memakai masker penutup hidung. Jadi jangan terlalu bolong hidungnya. Yang ketujuh adalah penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona ini menurut WHO menular dari orang ke orang. Contohnya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Jadi dicontohkan kalau saya sehat dan ada orang yang sedang dekat saya itu terkena virus corona. Orang tersebut bersalaman dengan saya atau bertatap mata atau bisa jadi orang tersebut itu bersin di hadapan saya. Maka virus tersebut akan kena kepada orang yang sehat seperti saya. Itu contohnya. Jadi hati-hati terhadap orang yang sering bersin atau sering batuk-batuk. Maka dari itu jaga. Atau bisa juga melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung, misalnya dari ingus atau apa, bisa jadi. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dan yang kedelapan adalah cara pencegahan terinfeksi corona. Nah ini yang harus dicegah oleh teman-teman. Jadi kita harus mencegahnya dengan cara apa? Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah virus corona ini. Sangat gampang ternyata pemirsa. Jadi cara mencegah terinfeksi virus corona ini yang pertama adalah mencuci tangan kalian sebelum makan atau mencuci tangan dengan benar. Jadi tangan itu kalian kan telah berjalan kemana-mana, jadi kalian harus mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar pakai sabun WHO, pakai sabun yang bersih yang harum. Pokoknya kalian harus memakai sabun kalau mencuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker atau tutup hidung. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kalian itu ketika kalian sehat maka harus dijaga. Jangan halnya seperti kalian sudah sehat malah begadang, malah main bola sampai capek-capek, sampai demam, malah hujan-hujanan. Itu tidak baik. Itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kalian itu lemah. Yang keempat adalah tidak pergi ke negara asing, tidak pergi ke negara luar, seperti halnya ke negara Cina, ke negara Jepang, ke negara Malaysia atau negara apa. Jadi kita harus tetap berada di rumah atau di negara masing-masing. Lebih baiknya kita tidur atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dikenakan oleh virus corona. Yang kelima adalah menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus, seperti halnya kita memelihara kelelawar atau kita memelihara anjing, memelihara kucing yang tidak sehat. Jadi kita harus ditanyakan apa hewan itu sehat atau tidak. Jadi kalau hewan itu tidak sehat, kita harus hati-hati terhadap hewan tersebut. Di antaranya hewan anjing atau hewan kucing yang sering kita pelihara, maka kita harus merawatnya dengan baik, memandikan hewan tersebut dengan memakai sabun atau wangi-wangi yang harum. Jadi harus hati-hati intinya. Dan yang poin ke-9 adalah cara penanganan COVID. Jadi cara penanganan COVID itu kita harus tetap berada di rumah, jangan kemana-mana, hindari angkutan umum. Jadi bukan bermaksud kepada tukang angkutan umum untuk memberhentikan, tapi setidaknya kita di tempat umum itu kan banyak orang yang anggap kita sehat atau tidak. Jadi sebaiknya kita berantisipasi atau berhati-hati terhadap orang yang ada di angkutan umum. Jadi kita gunakanlah kendaraan pribadi atau jalan kaki ya, maupun kemana-mana, ataupun bisa diantarkan sama orang tua atau sama siapa saja kerabat terdekat kita. Dan yang ketiga adalah jaga jarak dengan anggota keluarga. Maksudnya di sini bukan untuk menjauhi keluarga, tapi jaga jarak. Jangan sampai kepada keluarga itu saling berdekepan. Jadi dalam situasi kondisi seperti ini kita harus jaga jarak terhadap keluarga. Keluarga itu kita harus jaga. Misalkan kita ini sedang sakit, kita harus jaga-jaga terhadap keluarga. Jangan sampai naudzubilahnya kita menular pada keluarga kita. Kita
harus berantisipasi. Ataupun sebaliknya, keluarga kita maupun bapak maupun mama maupun adik atau kakak harus jaga jarak, jangan sampai berdekatan. Kita pakai isyarat saja. Dan yang terakhir adalah hubungi dokter sebelum mengunjungi. Jadi kita harus menghubungi dokter selalu ya. Kita harus menghubungi selalu dokter yang spesialis. Jadi agar supaya kita tetap sehat, tetap check out badan kita sehat atau tidak. Dan yang poin yang terakhir adalah cara memberi salam tetap muka pada orang lain. Caranya adalah dengan mengucapkan salam sambil tersenyum. Jadi simple, tidak harus ngomong lama, berbicara lama, tapi kita mengucapkan salam saja. Semoga assalamualaikum, semoga selamat kalian, semoga selamat juga. Itu kan dalam Islam diajarkan cara bertatap salam itu adalah dengan cara mengucapkan assalamualaikum. Ya, jadi itu beberapa poin yang terpenting dalam mencegah virus corona itu, dari beberapa pengertian sampai mencegah sampai penyebaran virus corona itu bagaimana. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap situasi kondisi seperti ini, jangan sampai ada di negara kita, di negara Indonesia. Semoga negara Indonesia semoga negara Indonesia cepat sembuh ya dari semua wabah-wabah virus corona. Ya, semoga kita semua terhalang atau terhindar dari semua virus-virus yang sedang merajalela di dunia ini. Mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk atau Indonesia dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering berbanyak berdoa, kita harus sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terkena virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.